Hai Sobat JDIH KPO, salam hangat dari JDIH Kabupaten Tasikmalaya. Sebagaimana diketahui pasca reformasi Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan 4 kali amandemen. Mari kita bahas sedikit demi sedikit. Baik, kita buka sebagian dari bab 3 pasal 4, 5, 6, dan 7. Pasal 4 ayat 1 dan 2 mengatur tentang kedudukan presiden di dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bunyi pasal 4 ayat 1 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Bunyi pasal 4 ayat 2 dalam lakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Pasal ini tidak mengalami amandemen, ini sebagai penegasan dianutnya sistem pemerintahan presidensial. Dengan mempertegas kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Bunyi pasal 5 ayat 1 Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 5 ayat 2 Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 5 ayat 1 diamandemen menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini mengandung arti penegasan sebagai presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 5 ayat 2 tidak diamandemen. Sekarang kita bahas pasal 6 UU tahun 1945 yang mengalami amandemen malah berlanjut sampai ke pasal 6A. Pasal 6 ayat 1, sebelum amandemen berbunyi presiden, ialah orang Indonesia asli menjadi berbunyi, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Syaratnya tadinya fleksibel menjadi dirinci dengan syarat-syarat lainnya. Pasal 6 ayat 2 UUD 45 berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Diamandemen menjadi syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Di sini terjadi perubahan fundamental, tadinya presiden dipilih secara tidak langsung dengan mekanisme pemilihan di MPR sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia menjadi langsung dengan mekanisme pemilihan umum. Pasal 6A merupakan pasal tambahan dari UUD tahun 1945, isinya mengatur mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Rangkuman pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 berisi mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Merujuk pasal 6 ayat 2 di Republik Indonesia, tidak mengenal calon presiden independen, tetapi harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden sekarang merujuk pada pasal 6 AHU tahun 1945, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan tentang mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD DPR di provinsi dan DPR di kabupaten atau kota seperti dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian siapa yang menjadi penyelenggara pemilu? Untuk menjamin pemilu berlangsung secara jujur dan adil, penyelenggara pemilu bukan dari pemerintah, tapi dari lembaga independen seperti diatur dalam pasal 1 ayat 7 yang berbunyi. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden, dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Pasal 7 ayat 8 berbunyi Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Terus sampai ayat selanjutnya mengatur pengawasan pemilu dan lembaga yang mengurus pelanggaran kode etik pemilu. Pasal bahasan terakhir adalah pasal 7 HUT tahun 1945. Sebelum amandemen bunyi pasal 7 presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Sesudah amandemen berbunyi, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dan pasal tambahan pasal 7A, 7B, dan 7C. Pasal 7 mengenai masa jabatan presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dipersempit dengan tambahan frasa hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7A dan 7B pasal mengenai tata cara pemberhentian presiden, sedangkan pasal 7C sebagai penegasan presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Semua amandemen itu tak lepas dari sejarah Republik Indonesia pasca reformasi tahun 1999, dari mulai pemilihan presiden secara langsung, mekanisme pemberhentian presiden menjadi lebih sulit dan dirinci dengan detail dan memperkuat kedudukan DPR menjadi powerful. Demikian Sobat JDIH KPO sedikit penjelasan mengenai amandemen pasal sebagian dari bab 3 pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang Dasar 1945. Nantikan kajian selanjutnya di JDIH KPO Kabupaten Tasikmalaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Salam hangat dari JDIH KPO Kabupaten Tasikmalaya.